Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual yang diminta di dalam modul. Saya akan berdiskusi secara monolog dengan diri saya sehingga menjawab beberapa pertanyaan. Seperti ini. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak, baik itu di sekolah maupun di lingkungan Anda. Jawaban saya adalah bahwa sebagai seorang guru yang saat ini juga diamanahkan sebagai koordinator Mapel IPS, saya merasakan kebutuhan yang begitu besar terhadap materi-materi yang menjadi muatan kurikulum program guru penggerak ini. Artinya apa? Bahwa artinya materi-materi ini sangat sesuai dengan kebutuhan saya sebagai seorang pendidik dan sekaligus ya. Nah, selanjutnya dasar filosofi pendidikan yang merupakan buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara akan menguatkan saya dalam pondasi untuk menjadi guru yang baik bagi murid-murid saya. Tentunya di dalam penerapan proses pembelajaran, saya harus mampu menjadi pamong bagi murid-murid saya. Yaitu apa? Menjalankan 3 semboyan. Yang pertama ing ngarsa sung tulodo, 2 ing madya mangun karsa, dan yang terakhir adalah tutwuri handayani. Saya juga harus melangkah fokus pada tujuan utama, yaitu melahirkan pelajar yang berkarakter Pancasila, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, dan berjiwa gotong royong. Tentunya filosofi ini akan saya tanamkan mulai dari diri saya. Setelah kelihatan hasilnya, saya akan menularkan pengaruh positif kepada rekan-rekan sejawat yang memiliki jiwa reflektif. Dan pada akhirnya semua akan mengerti dan paham tentang filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara. Memahami nilai-nilai dan peran penting kita baik kepada murid-murid, terlebih kepada seluruh rekan. Selanjutnya, memahami nilai-nilai dan peran penting kita baik kepada murid-murid setelah kepada seluruh rekan sejawat itu sangat penting. Karena jika kita sudah memahami itu semua, maka akan lahir semangat yang mendasar dan tidak mudah untuk padam, untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan komunitas belajar yang merupakan murid dalam belajar, yang memerdekakan murid dalam belajar. Memahami filosofi dan mengerti nilai dan peran serta sebagai guru penggerak merupakan bekal selanjutnya, serta harus memiliki kesadaran penuh untuk bergerak, ikut mengontrol sosial dan emosi, dan mampu membantu penyelesaian masalah baik itu dari murid ataupun dari rekan sejawat, sehingga semua pihak ikut bergerak bersama. Dengan seperti itu, hal-hal positif pasti akan terlahirkan sesuai dengan harapan kita bersama. Setelah menjalani semua proses dan aksi nyata, sudah tentu pasti akan dihadapkan dengan masalah-masalah. Kami selaku CGP, calon guru penggerak, tidak pernah diajarkan untuk lari dari masalah. Namun, kami dibekali dengan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Untuk mampu menyelesaikan masalah, kami selaku CGP harus memiliki kepiawaian dalam menentukan jenis masalah yang dihadapi. Apakah itu sebuah dilema etika atau bujukan moral, ataukah bujukan moral. Nah, selanjutnya, langkah-langkah dalam kebijakan mengambil sebuah keputusan, Bob,
akan menjadi bekal yang sangat berarti bagi kami untuk melangkah menjadi guru yang tepat bagi murid-murid. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Pertama, saya harus melatih keterampilan diri dalam memahami setiap masalah yang saya hadapi. Apakah ini sebuah dilema etika atau bujukan moral? Supaya apa? Supaya saya tepat sasaran dalam menentukan sebuah keputusan. Yang kedua, saya harus berbagi pengetahuan ini dengan rekan-rekan sejawat yang sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan tentunya, agar semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Pertanyaan selanjutnya adalah, mulai kapan Anda menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Sejak awal modul ini disampaikan dan mengikuti pengantarnya, saya sudah sangat terpesona sejak awal modul ini disampaikan. Nah, dengan metode dalam mengenal sebuah masalah dan langkah untuk mengambil keputusan, sejak saat itu saya terus mendalaminya dan langsung menerapkannya, mempraktikkannya dalam setiap masalah-masalah yang saya hadapi, baik itu di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan sehari-hari. Terus kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Dalam hal ini, saya akan melibatkan beberapa pihak. Yang pertama, fasilitator. Fasilitator adalah orang pertama yang memberikan pengaruh aktif dan positif pada saya dalam mentransfer pengetahuan tentang semua teori dan aplikasi pengetahuan dalam setiap modul di program Guru Penggerak ini. Yang kedua adalah pengajar praktik. Pengajar praktik tidak kalah penting dengan fasilitator. Meskipun pendampingan hanya beberapa kali dan saat pertemuan lokakarya, tetapi karena letak yang tidak begitu jauh dari segi geografis, akan lebih memudahkan dan dalam pendampingan dan pembinaan setiap pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang selanjutnya adalah peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah dalam hal ini lebih kepada izin prinsip pada setiap program dan agenda calon guru penggerak. Karena sejatinya semua tanggung jawab ada pada pimpinan satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah sesama calon guru penggerak atau CGT. Kebetulan dalam satu satuan pendidikan di tempat kami, SMP Negeri 1 Pucuk, tidak sendirian dalam mengikuti program guru penggerak ini, sehingga lebih memudahkan untuk bergerak bersama dalam setiap program. Terima kasih, itu demonstrasi konten.